Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arab Saudi mengumumkan proyek gila terbarunya yang akan membangun gunung buatan di wilayah Teluk Aqaba. Gunung buatan ini nantinya akan menampung hotel dan apartemen mewah. Negara ini melakukan investasi gila-gilaan sebagai bagian dari visi Arab Saudi 2030 untuk mendanai proyek NEOM, proyek pembangunan pulau futuristik terbesar di dunia. Namun para kritikus menyebut ambisi ini merugikan warga negaranya. Dalam upaya jor-jorannya mengembangkan pariwisata, Arab Saudi akan menghabiskan lebih dari 175 miliar US dollar setiap tahun untuk proyek-proyek besar antara tahun 2025 hingga 2028 dengan sekitar 1,3 triliun US dollar proyek-proyek besar sedang dikerjakan. NEOM digadang-gadang menjadi kota pintar dan megah. Wilayah ini akan menjadi rumah bagi banyak kota masa depan, resor mewah, dan pengembangan real estate berbasis pariwisata lainnya. Sirana, rencana terbaru dalam proyek ini, adalah hotel menakjubkan yang akan dibangun di atas gunung buatan manusia dengan arsitektur yang mencolok. Seluruh bangunan akan diukir di lereng gunung dan akan menjadi tempat bagi berbagai fasilitas seperti klub pantai, fasilitas kesehatan yang mewah, dan jalur alam yang indah yang dapat dinikmati sambil berjalan kaki atau menunggang kuda. Beberapa kolam akan dibangun di seberang hotel 65 kamar dengan pemandangan laut merah yang menakjubkan dan setiap kolam akan mengarah ke pantai pribadi. Para wisatawan yang menuju teluk terpencil itu akan melalui transportasi air dan formasi batuan alami sebelum mencapai pintu masuk resort. Terletak di garis pantai Teluk Aqaba, Sirana juga akan menjadi tempat bagi 35 hunian mewah eksklusif. Mendapat kecaman. Dikutip dari The Sun, gagasan utama pembangunan ini adalah untuk memastikan sedikit intervensi terhadap alam dengan menggunakan prosedur yang direkayasa sedemikian rupa untuk melindungi landscape sekitarnya. Bagaimanapun, proyek-proyek ini mendapat kecaman keras terkait pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini karena proyek NEOM yang nilainya 500 miliar US dollar mengorbankan penduduk suku-suku di wilayah yang akan dibangun, diusir dari tanah mereka, bahkan dipenjarakan atau dieksekusi. Para aktivis HAM dan lingkungan mengatakan, 2 kota telah dibersihkan dan 20.000 anggota suku Huaitat dipindahkan secara paksa tanpa kompensasi demi mencapai prestasi ambisius tersebut. Melalui proyek ini, Saudi bertujuan untuk mendiversifikasi perekonomian negaranya guna mengurangi ketergantungan pada minyak. Didukung oleh dana investasi swasta Saudi senilai 500 miliar US dollar, rencana NEOM sangat ambisius, bahkan mengarah pada megalomania sehingga beberapa teknologinya bahkan belum ada. Kota NEOM akan terletak di perbatasan dengan Yordania dan Mesir dan akan mulai menyambut penduduk dan dibuka untuk bisnis pada tahun 2025. Menurut pengembangnya, kota ini akan menjadi pusat pengembangan robotika. Dokumen perencanaan bahkan menunjukkan kota ini akan memiliki taksi terbang. Bagian paling ambisius dari proyek ini adalah The Line, sebuah bangunan kota linear sepanjang 100 mil yang akan menampung sekitar 9 juta orang. Bangunan ini akan membentang dari timur ke barat, melintasi wilayah NEOM dan akan dilapisi dengan fasad cermin. Rencana menakjubkan lainnya dalam proyek ini adalah Oxagon, sebuah kota pelabuhan berbentuk segi 8 yang direncanakan akan dibangun di Laut Merah di ujung selatan wilayah NEOM. Menurut pengembangnya, pelabuhan dan pusat logistiknya akan menjadi bangunan terapung terbesar di dunia. Oxagon akan berkontribusi untuk mendefinisikan kembali pendekatan dunia terhadap pengembangan industri di masa depan, melindungi lingkungan, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan untuk NEOM, kata putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Sebuah resort ski di pegunungan Sarwat dekat utara wilayah NEOM juga akan dibangun sebagai bagian dari proyek ini. Resort ski dan aktivitas luar ruangan seluas 60 km persegi ini akan menawarkan ski sepanjang tahun dan akan menjadi tuan rumah Asian Winter Games 2029.
Resor pulau lain bernama Sindalah direncanakan akan dibangun di Laut Merah, ditujukan untuk komunitas yachting. Pulau seluas 840.000 meter persegi ini akan memiliki marina dengan 86 tempat berlabuh dan banyak hotel. Gelombang pertama tamu akan disambut pada awal tahun 2024 dan resor pulau ini akan menjadi yang pertama dari 10 kawasan yang diselesaikan sebagai bagian dari mega proyek NEOM di timur Laut Arab Saudi. Namun, seperti sudah disebutkan sebelumnya, proyek gila ini dihantui kekhawatiran yang meluas mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi dan orang-orang yang akan membangun kota besar tersebut. Pihak berwenang di kota pelabuhan Jeddah juga menghancurkan banyak rumah untuk melaksanakan rencana pembangunan ini dan ribuan penduduk setempat digusur secara ilegal. Salah satu aktivis bahkan menyatakan NEOM dibangun di atas darah Saudi. Jid Bashuni, Direktur Organisasi Hak Asasi Manusia Reprieve di Timur Tengah mengatakan, kami telah berulang kali melihat bahwa siapapun yang tidak setuju dengan putra mahkota atau menghalangi jalannya, beresiko dijatuhi hukuman penjara atau kematian. Pada bulan September tahun lalu, 3 anggota suku diduga dieksekusi karena menentang penggusuran dari lokasi pembangunan. Arab Saudi memang tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Proyek ambisius dan gila seakan tak ada habisnya dibangun. Ini terjadi setelah kepemimpinan de facto negara itu jatuh ke tangan putra mahkota dan Perdana Menteri Mohammed bin Salman (MBS). Dengan visi 2030, MBS menargetkan diversifikasi pendapatan negara dari mintam ke pariwisata. Selain proyek NEOM, MBS juga sudah menyetujui untuk membuat sebuah bangunan mewah yang menyerupai bentuk Ka'bah. Dalam update terbaru, Arab Saudi dilaporkan akan membangun pusat kota modern terbesar di dunia di ibu kota Riyadh. Pembangunan proyek awal telah disahkan MBS Kamis akhir pekan lalu. Pusat kota itu merupakan proyek teranyar perusahaan pengembangan muraba baru NMDC yang didukung dana investasi publik PIF Arab Saudi. Proyek yang langsung dipimpin MBS itu terletak di antara Jalan Raya Salman dan Raja Khalid di barat Laut Riyadh dan ditarget selesai pada tahun 2030. Menurut Saudi Press Agency, pembangunan akan dimulai di area seluas 19 km persegi. Proyek ini akan menawarkan lebih dari 25 juta meter persegi luas lantai. Bangunan terdiri dari 104.000 unit hunian, 9.000 kamar hotel, lebih dari 980.000 meter persegi ruang retail, ada pula 1,4 juta meter persegi ruang kantor, 620.000 meter persegi aset rekreasi, serta 1,8 juta meter persegi ruang fasilitas komunitas. Salah satu yang menarik adalah pembangunan The Mukab. Ini adalah bangunan berbentuk kubus setinggi 400 meter, lebar 400 meter, dan panjang 400 meter. Hal yang sama juga dimuat Middle East Monitor. Namun ini banyak dicemooh oleh pengguna media sosial. Salah satunya karena kemiripannya dengan bangunan suci umat Islam, Ka'bah. Membangun Ka'bah baru yang secara eksklusif ditujukan untuk kapitalisme agak terlalu sulit, kata reporter harian tersebut, Murtaza Hussein. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.